Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Cucilah tangan sebelum makan. Biasakan hidup bersih tiap hari. Biasakan sarapan di pagi hari. Jagalah berat badanmu tetap normal, tidak kegemukan. Tetap normal, tidak kegemukan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin langsung saja saya bertanya kepada Dokter Gigi Fitri Tiarsari terkait dengan peningkatan penyakit di musim pancaroba. Sebenarnya kenapa sih dok bisa terjadi fenomena ini, dokter? Oke, seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya, fenomena ini banyak faktor yang menunjang untuk terjadinya penyakit. Yang pertama tadi dari manusianya itu dengan perubahan musim ini sehingga tubuh manusia itu dipaksa untuk beradaptasi dengan cepat. Sedangkan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan cepat itu juga terbatas, ada banyak pengaruhnya. Misalnya daya tahan tubuh dia sedang tidak bagus, seperti disampaikan ibu tadi, sedang punya stres yang tinggi, banyak pengaruhnya sehingga hal-hal itu membuat manusia rentan untuk terpapar baik virus ataupun mikroba. Yang kedua, dengan musim pancaroba peralihan ini, misalnya kita ambil contoh ya kasus dengan pancaroba kan dari ada kadang timbul hujan, kemudian panas, kemudian hujan panas ini ada saat hujan mungkin banyak tempat-tempat di lingkungan kita yang terjadi genangan. Seperti Ibu sampaikan tadi kan walaupun tidak banjir tapi pasti ada genangan. Genangan-genangan itu membuat tempat yang habitat yang sangat nyaman untuk berkembangnya mikroorganisme dan virus ya. Sehingga otomatis yang kita abai, kita pikir karena sudah merasa panas, tidak hujan lagi, kita biarkan saja, kita agak lalai dengan lingkungan kita bahwa sedang ada jentik nyamuk yang berkembang di situ misalnya. Nah, cuaca panas juga mendukung untuk senang nyamuk itu untuk segera menetas sehingga otomatis kasus misalnya DBD juga pasti meningkat di musim pancaroba. Jadi pengaruhnya sangat besar dari manusianya, dari makhluk hidup, mikroorganismenya maksudnya. Itu tadi. Baik, tadi kan salah satunya agentnya itu banyak sekali ya dok. Bisa dari bakteri, bisa virus. Nah, respons tubuh manusia menghadapi pada saat virus dan juga bakteri itu masuk gimana tuh dok? Responnya saat daya tahan tubuh bagus tidak akan jadi masalah. Mau kita ketemu apa aja, bahkan mungkin seperti kita ketahui saat kasus COVID kemarin Ibu ya, kadang kita satu rumah tapi anak-anak kita misalnya terpapar, suami kita terpapar, kita tidak. Itu tergantung daya tahan tubuh kita masing-masing. Imunnya lagi bagus. Saat imun bagus, otomatis pintu masuk dari mikroorganisme untuk ke tubuh manusia itu jadi terhalang. Baik. Nah, kalau misalnya untuk penyakit yang paling sering terjadi di musim pancaroba ini apa aja biasanya, dokter? Yang sering, yang utama itu biasanya sih influenza dulu, influenza, ISPA ya.
batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Karena apa? Karena tadi seperti Ibu sampaikan, manusia itu punya beda-beda cara untuk beradaptasi. Kemampuan beradaptasinya beda-beda. Dan butuh proses, tidak bisa langsung. Seperti tadi sudah dicontohkan, sudah bukti nyata ini Ibu, ini sudah dari panas, kemudian Ibu langsung minum minuman yang dingin dari kulkas ya. Artinya tubuhnya tidak diberi waktu untuk beradaptasi secara perlahan-lahan ya. Jadi langsung dari panas ke dingin. Begitu juga misalnya kita kegerahan panas gitu, kemudian langsung tanpa mendinginkan badan terlebih dahulu itu langsung mandi, itu juga membuat imun tubuh kita untuk menurun. Berarti tubuh bekerja lebih keras ya dok untuk merubah suhu itu agar masuk ke dalam tubuhnya sesuai dengan suhu yang ada dalam tubuh pada saat kita minum es di cuaca yang sangat panas itu. Betul ya dok. Sekali, betul berarti kalau sekali. misalnya saat ibu-ibu tuh bilang nih ke anaknya es terus misalnya, itu berarti nggak mitos ya dok? Itu berarti emang fakta nggak boleh minum es terus di saat yang kayak panas banget seperti saat ini. Betul sekali ya. Pokoknya Ibu nggak pernah salah ya Bu. Ibu, ya. Jadi memang seperti itu. Jadi memang tidak disarankan setelah cuaca panas kita langsung mendinginkan badan dengan ekstrim. Seperti kasus misalnya kita habis berolahraga, kita berkeringat, juga kita tidak disarankan untuk langsung mandi misalnya. Seperti itu. Oh berarti nggak boleh langsung mandi karena memang perubahan suhu perlu tadi ya Bu? Ya perlu menyesuaikan diri dulu agar suhunya tidak ekstrim peralihannya. Berarti memang ada alasan di setiap apapun yang dilakukan, seperti cooling down setelah olahraga itu ternyata ada alasan tersendiri yang menyangkut dunia medis juga ternyata ya dok ya, dan kesehatan tubuh manusia. Nah kalau terkait dengan DBD ini gimana dok pada saat musim pancaroba? DBD seperti tadi saya jelaskan, DBD memang kasusnya pasti meningkat kalau di musim peralihan seperti ini ya. Karena apa? Karena itu tadi ada hujan yang sesekali yang membuat genangan-genangan di sekitar lingkungan kita itu terisi dan akhirnya menjadi media untuk bertelurnya nyamuk Aedes aegypti. Ya, kemudian panas, kondisi yang panas itu membuat telur itu cepat matang dan menetas menjadi nyamuk Aedes aegypti akhirnya menjadi perantara penyakit DBD kita. Untuk itu sangat kita himbau, kita sarankan agar selain menjaga kebersihan diri, kita juga wajib untuk memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar kita. Baik, nah mungkin saya beralih dulu kepada Ibu Arna nih Bu. Nah terkait dengan kebersihan lingkungan nih Bu, untuk mencegah berbagai penyakit, salah satunya mungkin DBD dan mungkin yang udah Ibu alami juga tadi muntaber. Apa saja sih bentuk kebersihan lingkungan yang Ibu lakukan untuk mencegah penyakit ini masuk ke dalam tubuh kita Ibu? Sebenarnya nggak bisa kita sendiri kalau bersih. Walaupun rumah kita bersih sekali, tapi tetangga kotor sama sekali tidak berarti. Bersih di rumah kita, kaleng-kaleng banyak di luar, mungkin di jalan, habis minum dibuang, atau potong-potongan apalah bekas-bekas sabun mungkin. Datang hujan kan sering juga hujan sekali-kali, jadi jentik. Jadi harusnya serentak ya, ada hari Jumat atau hari-hari Minggu libur, serentak harusnya. Jadi bersih-bersih semua, semua. Itu kalau sendiri nggak bisa. Jadi biasanya juga wali itu suka ngimbau untuk ke Pak Lurah nanti turun RT RW. Biasanya gitu sering. Harus serentak, gotong royong. Jadi cara-cara bergotong royong itu sangat manjur. Kalau udah puskesmas mainannya tuh udah terakhir. Tapi ulunya itu warga. Bakari yang tumpu-tumpukan, kalau nggak segera diangkat ya dibakar. Paling enggak asap kan minggir lah nyamuknya. Soalnya begitu, nggak bisa kalau sendiri. Kita bersih, tetangga orang lain ya Bu ya. Nggak bisa. Jadi memang harus adanya gotong royong untuk lingkungan juga Bu ya. Nggak usah disuruh-suruh. Kalau lihat orang nyapu, ambil juga sapu cepat. Nah terkait dengan genangan air Bu, tadi kan banyak sekali genangan air yang mungkin bisa menjadi tempat berkembangnya salah satunya nyamuk Aedes aegypti. Apakah Ibu udah melakukan yang 3M yang dilakukan oleh pemerintah, dianjurkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya DBD Ibu? Kalau rumah saya insya Allah bersih,
Karena saya orangnya perfect ya, nggak suka yang kotor-kotor. Di kantor aja ada 1 lembar urusan, saya selesaikan walaupun malam. Jadi kalau sampah itu yang bekas-bekas saya sayuran, saya kantongi, kan diambil terus sampah. Jadi kalau yang kaleng-kaleng yang bisa dijual, ada pemulung, saya suruh ke rumah, tolong ambil itu. Jadi nggak ada celah lagi. Tapi saya khawatir kalau tetangga. Tetangga, kalau di rumah bersih. Sebelum ke kantor, saya intip dulu sampah terus. Sampai saya ditegur, sampah terus, nggak ada rumput satupun. Memang saya dari kecil diajari bersih. Masya Allah. Tapi kalau tetangga saya nggak bisa. Nyinyir katanya kelak. Kenyinyiran katanya di guri kami. Padahal gatal-gatal. Iya, padahal ke kesehatan tubuh sendiri ya Bu ya. Memang Biaya mahal juga kalau banyak nyamuk. Saya ke Hypermart atau ke Indomaret beli ini. Racun nyamuk. Serit katanya. semprotan nyamuk itu ya Bu ya. Nyamuk. Iya. Sesaklah napas, racun lagi. Saya berharap pemerintah kota tuh imbau turun ke lurahnya, lurah imbau lagi ke RT RW. Baik. Jadi serentak per RT. Enak kan gotong royong, ada yang ngasih ubi, ada minum. Dulu begitu, sekarang enggak. Udah individu. Itu. Iya, baik. Nah, mungkin tadi sempat dibahas terkait dengan pemerintah ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut atau tanggapan Ibu terkait dengan program pemerintah pada saat ini, khususnya terkait musim pancaroba yang meningkatkan banyak sekali penyakit pada saat ini Bu. Warga tuh sebenarnya sadar diri, harus sadar diri siapa kita. Nah, diminta untuk bersih ya dibersihkan. Untuk gaya hidup ya jangan sampai pizza terus misalkan buka pintu terus makan siap saji. Ya sayur yang alami, buah-buahan yang alami. Kan tubuh kan butuh yang alami. Iya, benar. Minum yang putih, jangan soft drink terus. Memang semuanya dimulai dari diri kita sendiri ya Bu. Kita akan mengeluarkan kepada teman-teman ataupun lingkungan kita semua untuk bersih dan juga menjaga kebersihan diri, untuk menjaga kesehatan juga tentunya. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.